Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ginting Ginaldi dengan NPM 2255-2011-208 dari kelas TIF RP22PC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sedang saya dan teman saya kerjakan, yaitu virus malware, di mana hari ini kita akan membahas tentang salah satu virus malware yang cukup terkenal, yaitu Holzer. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi apa itu Holzer, bagaimana cara kerjanya, dampaknya, dan bagaimana cara mengatasi serta mencegah infeksi dari malware ini. Mari kita mulai. Nah, kita jelaskan dulu untuk malware Holzernya dulu ya. Nah, malware merupakan ancaman serius yang di dunia digital yang dapat merusak sistem dan mencuri data sensitif. Salah satu contoh malware yang dikenal adalah Holzer, yang diciptakan oleh Z Dominic 111. Laporan ini akan membahas secara mendalam mengenai Holzer, termasuk deskripsi cara kerja, metode, penyebaran, dampak, langkah mitigasi, dan cara mengatasinya. Nah, Holzer adalah sebuah virus yang dirancang untuk menonaktifkan berbagai alat sistem seperti registry editor, task manager, dan command prompt. Malware ini menunjukkan perilaku khas yang sering terlihat dalam aktivitas berbahaya seperti menjatuhkan file executable dan membaca informasi sistem. Holzer bekerja dengan beberapa cara untuk menginfeksi dan mengontrol sistem yang menjadi target penjatuhan file. Malware ini menjatuhkan file executable yang dapat menginfeksi sistem. Jadi si malware-nya ini perlu perlu kita execute dulu atau perlu kita jalankan karena memang dasarnya file ini dalam bentuk exe dan perlu kita jalankan gitu. Jadi perlu target jalankan si filenya ini. Nah, kemudian caranya itu dengan yang selanjutnya itu disabling system tools, menonaktifkan alat sistem seperti regedit, task manager, dan command prompt, membuat pengguna sulit untuk mendeteksi dan menghapus malware. Nah, jadi sangat sulit untuk target keluar atau menonaktifkan si virus malware ini. Jadi sangat berbahaya gitu ya untuk malware Holzer ini. Kemudian ada juga pembacaan informasi sistem, membaca nama komputer dan pengaturan sertifikat sistem untuk menyesuaikan serangan. Jadi si virusnya ini bisa beradaptasi gitu ya karena dia membaca informasi dari sistem si target. Nah, kemudian Holzer menyebar melalui berbagai metode yang umum digunakan untuk malware yang lainnya, termasuk email phishing, download dari situs web, exploits, dan vulnerabilities. Nah, untuk email phishing, mengirim mengirim email dengan lampiran atau link berbahaya, kemudian download dari situs web, menginfeksi perangkat dari sumber unduhan yang tidak aman gitu ya. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi atau game-game bajakan. Kemudian exploits dan vulnerabilities, yaitu memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak yang tidak terupdate. Jadi buat kalian yang memiliki PC atau laptop, itu kalian wajib untuk menggunakan OS yang original sehingga kalian bisa terus mendapatkan update dari OS tersebut gitu ya. Jadi ya dari sistem keamanannya itu terus terupdate sehingga aman untuk pengguna. Nah, kemudian untuk dampaknya nih. Dampaknya kita jabarkan dulu, nanti kita lihat langsung seperti apa eh, si Holzer ini bekerja gitu ya. Nah, dampak dari infeksi Holzer bisa sangat merugikan. Kerusakan sistem, yaitu menonaktifkan alat penting sistem yang membuat perangkat tidak bisa digunakan dengan normal. Kemudian kehilangan data, potensi kehilangan data penting atau pencurian informasi sensitif. Kemudian penggunaan sumber daya. Malware dapat digunakan
dapat dapat menggunakan maksudnya, dapat menggunakan sumber daya sistem memperlambat kinerja komputer. Nah, kerusakan sistem, sudah dijelaskan ya kalau misalnya si Holzer ini, mencegah kita untuk mengakses regedit, task manager, dan command prompt, sehingga kita ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, selain dengan melihat PC kita sedang dikuasai oleh virus malware gitu ya. Kemudian kehilangan data. Jadi seperti malware ini kan bisa aja membuat si PC itu benar-benar error gitu ya. Benar-benar error sampai data-datanya pun harus hilang karena kita harus menginstal ulang si PC atau laptop yang terkena gitu ya. Nah, makanya untuk kalian yang memiliki data penting atau informasi penting, sebisa mungkin jangan simpan di tempat yang tidak aman ataupun kalian tidak punya backup-annya gitu ya. Jadi kalian harus sedia payung sebelum hujan gitu. Jangan jangan nunggu kena dulu virus malware-nya, baru kalian selanjutnya belajar dari kesalahan gitu. Seharusnya ketika eh, kalian tahu nih ada virus malware. Nah, setiap data itu emang dari awal sebelum kalian kena juga harus udah kalian backup gitu ya untuk data-datanya. Oke, ada juga beberapa langkah untuk mencegah infeksi Holzer, termasuk update software, antivirus, dan anti malware. Juga pendidikan pengguna, edukasi pengguna mengenai bahaya email phishing dan unduhan dari sumber yang tidak terpercaya. Jadi buat kalian yang eh, para petani game bajakan, aplikasi bajakan harus berhati-hati gitu ya, karena eh, bajakannya sudah pasti banyak virusnya gitu ya. Nah, sebenarnya virus ini untuk edukasi ya, makanya ketika nanti bisa kita lihat nanti si virusnya itu ada peringatan gitu di awalnya. Oke, di sini gimmicknya itu kita akan eh, mengirimkan email gitu ya, mengirimkan email ke eh, PC keduanya gitu. Misalnya di sini gimmicknya tuh cheat ya, cheat, cheat, udah ada. Misalnya gimmicknya tuh eh, cheat game gitu ya, cheat game point blank. Nah, di sini deskripsinya admin lagi bagi-bagi cheat PB gratis buat kalian. Nah, misalnya gitu gimmicknya ya. Nah, ini misalnya gitu ya gimmicknya. Nah, ini saya upload si cheatnya atau si virusnya itu di Mediafire. Jadi di sini kita eh, apa ya, lampirkan aja linknya gitu agar gampang gitu buat ngirimnya. Oke, oke di sini
Kita nggak perlu lampirkan file. Sini kita taruh link aja. Nah, oke. Sekarang kita kirim. Nah, kita lihat apakah email sudah terkirim. Sudah terkirim. Oke, di sini kita buka email yang telah dikirim oleh penyerang atau Gin. Kita buka email terlebih dahulu. Kita buka linknya. Nah, di sini kita download. Oke, setelah selesai kita download, kita buka terlebih dahulu filenya. Nah, di sini ada file yang telah dikirim oleh Gin. Oke, ini adalah isi file tersebut. Mari kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, setelah diekstrak, mari kita buka. Nah, kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, terus di sini. Nah, kita buka di sini. Yes. Udah muncul ya ini nih. Nah, ini virusnya sedang berjalan, akan menyebabkan seperti ini pada aplikasinya. Seru. Oke guys, jadi ternyata yang terjadi seperti ini ya. Yang terjadi itu seperti ini. Kita bisa lihat dari si OS di Windows 10 yang kita jalankan di VMware ini tadi kan udah dieksekusi gitu ya sama Adit si virusnya. Nah, seperti ini efeknya ketika si virusnya itu berjalan gitu. Jadi segala aplikasi semuanya dibuka sampai ada peringatan seperti ini, low disk space, yang menandakan kalau si PC itu memori atau RAM-nya itu habis gitu ya, karena terlalu banyak file yang dibuka atau terlalu banyak program yang dijalankan. Nah, juga di sini berisik gitu ya, banyak suara. Kalau misalnya si aplikasi rekamannya benar kedengeran, mungkin kalian bisa dengar di sini tuh si tadi kan buka CMD, lihat-lihat IP itu kan si itunya. Nah, seperti itu guys. Si virusnya berjalan gitu ya. Bagaimana si virusnya beroperasi seperti itu. Oke, kita kita close karena mulai terasa berat nih. Nah, seperti itu jadi si kita coba ya. Kita coba untuk buka. Nah, ini malah buka yang oke. Kita coba ini buka di sini task manager ya. Malah buka yang lagi ini deh. Tuh ini kan kita tuh gak ada task manager, harusnya di sini kan ada. Nah, kalau misalnya di yang ini ada kan, oh, task manager. Tapi Closer ini benar-benar membatasi kita buat nyampe ke si task manajernya. Jadi kita benar-benar gak bisa buat buka task manager tuh kan. Ini magnifier tuh di zoom sengaja. Emang benar-benar jahil banget nih si virusnya. Tuh, nge-lag banget. Si kursornya kalian bisa lihat. Oke. Di sini emang udah nggak ada cara lain selain dengan shutdown paksa. Shutdown paksa si PC-nya. Oke, di sini kita langsung power off.
Mungkin kita coba buka lagi ya, apa karena virus ini kita harus eksekusi, apakah ketika kita matikan itu pas dihidupin lagi, apakah akan masih terkena virus atau tidak? Kita coba lihat. Oke, sini kita tunggu booting. Oke, dan di sini ternyata si PC-nya atau si VMware-nya ini langsung malah buka ke install ulang ya, langsung setup is starting. Seperti itu. Jadi sesuai yang tadi saya bilang, kalau misalnya si virus ini bisa menghapus semua data, terus bisa merusak, benar-benar merusak sistem gitu ya, karena semua sistem itu dibaca, mereka jalankan semuanya, makanya jadi rusak mungkin dan jadi seperti ini. Si Windows 10-nya langsung auto install ulang. Kalau misalnya di VMware. Sementara kalau misalnya eh, untuk ke PC langsung itu saya belum tahu karena ya bisa kalian lihat tadi gitu kan. eh Dampaknya itu memang benar-benar wow banget gitu. Benar-benar merusak ke eh, si laptop atau PC-nya gitu ya. Si OS-nya benar-benar rusak gitu. Oke, mungkin video dari kita, saya dan Adit dicukupkan sekian. Seperti itu. Kan mic-nya cuma satu aja. Kan ini cuma satu. Oh, nah. Oke, di sini ada saya dan Adit. Begitu saja video penjelasan dan eksekusi bagaimana virus Holzer itu berjalan ya di PC ataupun kami kan menggunakan virtual gitu ya. Seperti itu guys. Oke, saya dan Adit pamit pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih wabarakatuh.